Batuk, pasti semua pernah batuk ya. Iya. Dan tadi kalau kita lihat Dita ya, semuanya menyalakan es. Kalau minum es batuk. Iya tuh, itu bener nggak sih? Aku Nah. penasaran banget tau nggak sih Nah, dokter? untuk itu di tengah kita sudah ada Dokter Dewi. Halo Dok, apa kabar? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Dok, kita membahas tentang batuk dok. Ini kan batuk memang refleks alami pada tubuh kita dok ya. Tapi ini ada juga mengatakan bahwa batuk berdahak ini mesti ditangani berbeda dengan batuk kering. Ini Ya. fakta atau mitos dok? Ya, bukan soal fakta dan mitos nih, ngomong tata laksana. Iya. Karena kalau ngomong tata laksana memang kenyataannya ini, bahwa batuk yang berdahak itu batuk yang ada dahaknya, ada Teriaknya, Dok, lendirnya. ya. Kalau batuk kering adalah batuk yang dia batuk tapi tidak mengeluarkan dahak. Iya. Jadi tata laksananya juga beda. Beda, Kalau Dok, ya. yang batuk berdahak harus diencerkan dahaknya yang kental agar mudah dikeluarkan sehingga tidak menyumbat saluran nafas. Tapi kalau batuk yang kering harus ditata laksananya diredam Ya. refleks batuknya. Jadi bukan fakta mitos tapi tata laksana yang berbeda. Memang seperti itu dok Tapi ya. ini berbeda cara ininya aja ya dok. Penanganannya, Obatnya ya. Obatnya ya. Ya. Jadi kalau untuk yang berdahak diincarkan dengan ekspektoran, Ya. kalau yang kering ditekan dengan antitusif dok. Ya, betul. Iya. Oke. Kalau misalnya ini dokter fakta mitos nih, katanya kalau dengan kita memakan goreng-gorengan itu dapat memicukan batuk nih dokter. Ya. Kalau itu mitos. Kalau Mitos. makan gorengan ya. Iya. Ya karena kalau di abang-abang mohon maaf di pinggir jalan itu minyaknya kan berulang kali tuh. Jadi titik Iya. Didihnya? titik didihnya sudah ngelebihi dan Betul. berulang kali sampai kalau kita pernah lihat saya suka deketin juga tuh penasaran gitu ya. Itu minyak sampai hitam-hitam kan. Jadi itu udah nggak bagus dan dari pembakaran pemanasan yang berlebihan tersebut terbentuk senyawa yang itu akan merangsang suatu respon badan kita menjadi batuk seperti itu. Itu satu. Yang kedua dari kontur si gorengan sendiri yang kadang-kadang juga tidak nyaman Iya. untuk dimakannya itu merangsang juga untuk batuk. Jadi Tapi ini bisa memicu batuk dok ya? Ini seperti bisa. itu. bisa, tetapi Menyebabkan batuk tidak ya? Tidak secara langsung karena sebenarnya dari minyaknya, dari Minyaknya. minyaknya. Ya. Iya. Oke. Kalau kita makan gorengan yang di rumah kan mungkin lebih safe, lebih Iya, aman. aman-aman Ya. dok ya. Dan dok ini ada juga dok yang mengatakan bahwa selain goreng-gorengan, makanan manis nih juga bisa memicu batuk. Ini fakta atau mitos dok? Ya. Makanan atau minuman manis, Manis, itu kalau lengket ya. Makanya saya bilang kalau habis minum atau makan coklat ya, kita harus bilas. Langsung air putih ya Air dokter putih, ya. agar tidak terjadi lengketan di dalam saluran nafas bagian atas yang bisa memicu batuk seperti itu. Tadi Jadi ini intinya fakta atau mitos nih dokter? Kalau- Kira-kira bisa memicu batuk nih dengan makan Manis, manis atau iya. permen-permen kayak gitu, coklat tadi dokter? ya itu adalah efek yang tidak secara langsung karena ini dia kan manis, lengket, ada senyawa yang berarti- merangsang. Jadi Berarti ini bisa ini- fakta dok ya? Ya bisa fakta tapi tidak langsung. tidak secara langsung Iya. seperti itu. Oke, nah ya dokter. Tapi kalau misalnya ngomongin batuk nih ya dokter ya, katanya kalau kita dengan mengkonsumsi es ini tuh katanya kalau bisa tuh bikin batuk kita tuh tambah parah. Jadi dokter tuh kalau nyaranin biasanya saya ke dokter tuh biasanya jangan minum air es dulu. Selalu ya kayak gitu ya? Ini fakta atau mitos nih berarti dokter? Ya, jadi kalau es itu kan dingin pastinya. Iya. Dingin, efek dari dingin tuh di saluran nafas kita kan sepanjang ini ada pembuluh darah. Jadi dia mengecil atau vasokonstriksi kalau istilah kedokteran kita. Di situ vasokonstriksi, kemudian ada bendungan di dalam. Kemudian makanya suka orang jadi pilek. Setelah itu dari bendungan tuh terbentuk sikrit sikrit itu lendir, Oke. lendir keluar sehingga pilek yang minum itu. Dan faktor terakhir adalah ada alergi. Jadi ada orang yang nggak tahan dengan dingin-dingin. Oke, berarti ini memperparah batuk nih, fakta berarti ini dokter? Ya, bisa. Ini fakta. Bisa. Oke. Tapi bukan berarti tidak boleh minum es ya. Tapi tidak, tidak dianjurkan. Ya, karena kalau daya tahan tubuh kita Oke. baik, sebenarnya aman-aman aja minum es. Gitu. Dok, dan ini ada juga dok yang mengatakan bahwa kalau batuk yang disertai darah, ini merupakan tanda dari gejala kanker. Ini fakta atau mitos? Ya. Gejala kanker paru dok? Kalau disebutkan bahwa batuk darah diarahkan ke kanker paru, tidak juga. Karena batuk yang lain juga bisa ada. Contoh kasus tuberkulosis, Iya. itu juga bisa batuk darah. Kasus yang bronkiektasis istilahnya, itu juga bisa batuk darah.
batuk yang berlebihan menyebabkan luka di saluran nafas atas juga bisa batuk darah. Jadi tidak semua batuk darah pasti kanker, tidak. Jadi kita mesti cari detail tahu lagi ini apa sih yang menyebabkan batuk darahnya. Jadi nggak selalu dok ya? Tidak selalu. Iya. Nah, tapi ngomongin tentang batuk lagi nih dokter ya. Katanya dengan cuaca dingin itu dapat memicu batuk nih dokter. Ini fakta atau mitos nih dokter? Ya, itu termasuk fakta. Fakta? Ya, karena dari beberapa orang kan juga punya alergi. Oh, jadi karena dingin gitu langsung bisa batuk juga, itu berarti fakta ya dokter ya? Termasuk fakta. Karena pada contohnya kasus asma. Asma itu kan tidak harus selalu ngik-ngik bunyinya ya, seperti kucing itu ya. Tetapi pada orang tertentu merangsang batuk sebagai respon proses peradangan di dalam. Proses inflamasi dari asmanya. Iya. Gitu. Dok, ini kan musim hujan dok ya. Ya. Kayaknya banyak nih yang sakit batuk pilek. Dan ini ada yang mengatakan di masyarakat batuk pilek dapat disembuhkan dengan istirahat yang cukup. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta juga untuk istirahat ya. fakta ya? Istirahat ya. Karena pada dasarnya kita kembali kepada daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita baik, kita sebenarnya bisa mengobati diri kita sendiri. Belum tentu pakai obat, cukup istirahat, minum hangat, itu bisa membantu seperti itu. Apalagi kalau batuknya disebabkan karena infeksi virus dok ya, Ya. seperti itu. Jadi dapat sembuh sendiri Ya. Iya. Kita lihat 3 harian. Kalau infeksi virus kan, kalau infeksi virus dia insya Allah sih bagus dalam 3 hari, setelah 3 hari. Dok, kalau gitu apa dok tips pada masyarakat supaya terhindar dari batuk ataupun kalau sudah kena batuk apa nih tata laksananya? Ya, baik. Kalau itu untuk menghindari batuk, pertama tetap jaga daya tahan tubuh kita dengan pola makan yang baik, kemudian olahraga yang teratur, tidak merokok pastinya ya. Kemudian kalau kita sudah kena batuk, berarti kita lihat kan keluarga suka punya obat di rumah ya, Iya. obat biasa lah dulu, misalnya kita bilang obat warung. Kita minum dulu, kita evaluasi 3 hari, kalau belum ada perubahan atau belum ada perbaikan, sebaiknya adalah ke dokter, agar tidak berkelanjutan. Iya. Jadi intinya jangan anggap remeh batuk dok ya. Ya, betul. Oke dokter, terima kasih dok Terima penjelasannya. kasih banyak, dokter. Iya. Wah nggak terasa Dita ya, 1 Iya, jam udah kita sudah 1 membahas jam. semua hal ini dan saatnya kami pamit ya. Iya, dan buat yang belum bisa menyaksikan Hidup Sehat, bisa langsung saja lihat di viva.co.id. Dan sekarang saya Dita Fakrana. Saya Dr. Hekal dan Indonesia, Ayo hidup hidup sehat. Sehat.